bisa dimulai. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mulai kuliah siang ini. Saya Supriyati, saya dari Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial ya. Siang hari ini kita bersama-sama di sesi terkait dengan etos kerja dan sifat Rasulullah dalam pelayanan kesehatan. Saya kira ini sangat pas ya, karena ini juga bulan Ramadan yang kita sangat meneladani beliau, bagaimana kesungguhan ataupun etos kerja beliau, termasuk ketika beliau menjalankan berbagai aktivitasnya di bulan Ramadan. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan bisa optimal pada ibadah bulan Ramadan ini. Baik, untuk mengawali kuliah ini, saya minta tolong salah satu dari teman-teman untuk tilawah. Yuk, mau volunteer? Atau mungkin ada yang mau hafalan Al-Mulk mungkin, atau Ar-Rahman boleh? Atau Al-Hadid boleh juga? Silakan. Ada? Siapa nih yang mau? Perlu ditunjuk ya. Saya inginnya volunteer aja ya, biar lebih baik. Ini mumpung bulan Ramadan. Silahkan yuk, satu orang. Boleh bebas deh surat apa yang akan dibaca, tapi itu sebagai salah satu yang kita biasakan ya dalam kuliah agama, kita awali dengan tilawah. Yuk silahkan. Siapa? Mas Muhammad Fauzi? Ada? Yuk. Halo? Mas Muhammad Fauzi adakah? Atau Mas Alvin ini? Yuk, Mas Alvina Jogja. Ayo. Boleh. Suratnya bebas yuk. Audio saya nggak beres ya. Yuk tolong yuk salah satu yuk. Yang berkenan tilawah. Siapa nih yang putra nih? Selamat siang, Bu Supri. Siang. Halo? Injil Ibu mendengar kok, Bu. Oke. Barusan selesai aktivitas lain, Pak Mas Ian? Iya, Ibu, yang Oh Red Bull. gitu. Ya, karena kan ini gabungan, Ibu. Oh, I see. Makanya kita agak ini. Ya. Total mahasiswa berapa, Mas Ian? Sekitar 180. 180 ya. Berarti ini masih proses loading sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu, bisa sambil kita mulai biar waktunya nggak habis. Yuk, monggo silahkan. Siapa nih yang
Putra, bisa membantu saya? Saya tidak apa-apa, Bu Pri. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Silahkan, Mas Amjad. Surat napa, Bu Pri? Boleh bebas. Mau Ar-Rahman juga boleh, Al-Mulk boleh, Al-Hadid boleh. Nggih, Al-Mulk mungkin, Bu Pri. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adabas sa'ir walilladina kafaru birabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa yatafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Alhamdulillah. Sampai itu nggak apa-apa, boleh. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Allahumma hamna bil Quran. Alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Terima kasih banyak jazakallahu khairan katsira kepada Mas Amjad yang sudah membacakan Quran surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 16 ya. Semoga yang membaca maupun kemudian yang mendengarkan insya Allah kemudian mendapatkan barokah ya dari Allah. Baik, insya Allah siang ini teman-teman semuanya bersemangat ya, meskipun tadi kemudian masih ada agenda, kemudian masih lanjut ya. Kita ingat bahwa ketika kemudian ada sebuah majelis ilmu, maka kemudian malaikat akan berbondong-bondong turun ya untuk kemudian mengikuti dan juga mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu tadi.
Dan siang ini kita juga berada di dalam sebuah majelis ilmu, ya. Semoga sejak dari mulai teman-teman semua bergabung di dalam kelas ini sampai kemudian nantinya teman-teman semua ini berada di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Silahkan kalau mau yang sambil berdoa, ini juga bulan Ramadan ya, di seluruh waktunya kemudian mustajab, ya. Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan juga apalagi ketika kita berada dalam majelis ilmu ya, semoga lebih barokah. Baik, teman-teman semua, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi sesi saya ini tentang etos kerja dan sifat Rasulullah dalam pelayanan kesehatan. Sebentar, baterainya habis. Ya, oke. Nah, ada beberapa tujuan ya, atau expected learning outcome di dalam sesi ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan, dan nantinya juga saya sangat berharap bahwa teman-teman akan mampu menjelaskan kenapa kemudian kita perlu bekerja. Ya, kenapa kemudian kita perlu bekerja ya, teman-teman sebagai seorang dokter muslim nantinya, kenapa kemudian perlu bekerja? Tidak cukup dengan ungkang-ungkang saja begitu ya. Kemudian yang kedua, maaf ini sedikit typo ya, menjelaskan teman-teman nantinya kita harapkan mampu menjelaskan tentang etos kerja seorang muslim. Dan juga teman-teman juga kita harapkan mampu menjelaskan tentang implementasi dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seorang dokter muslim ya. Itu 3 tujuan dari sesi ini. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang etos kerja, maka kita perlu menyamakan persepsi dulu. Sebenarnya yang kita bahas ini apa sih? Etos kerja itu apa? Begitu ya. Salah satu referensi menjelaskan bahwa etos kerja itu merupakan cara kerja yang memiliki 3 dasar, yaitu keinginan untuk menunjukkan mutu, ya, mutu pekerjaan, kemudian menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui karya profesional. Nah, ini sangat dekat sekali dengan teman-teman ya. Pekerjaan teman-teman sebagai seorang dokter itu kan memberikan pelayanan sebenarnya kepada masyarakat ya, menyediakan jasa pada masyarakat agar masyarakat kita semakin sehat ya. Tentu hal yang harus kita sadari adalah bahwa yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan itu Allah. Sedangkan teman-teman semua sebagai dokter itu adalah sebagai sarana ya, sebagai sarana untuk kemudian hadirnya kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan etos kerja muslim ya, di sini kita batasi sebagai cara pandang yang diyakini oleh seorang muslim bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan dirinya sendiri, tetapi kita bekerja itu adalah ya sebagai manifestasi dari amal solih sebenarnya ya, mempunyai nilai ibadah yang luhur di hadapan Allah. Jadi ketika kita bekerja itu pun tidak terlepas dari aspek ibadah, maka jangan lupa untuk meniatkan setiap aktivitas ya, termasuk di dalam bekerja. Dan sebenarnya ketika teman-teman saat ini masih dalam fase belajar begitu ya, itu juga tetap jangan lupa untuk meniatkan diri bahwa itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri ya. Nah, karena bagian dari ibadah, maka mestinya kita juga melandaskan diri pada apa? Al-Qur'an dan Sunnah ya, pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Satu hal yang kita yakini dalam beberapa ayat, termasuk salah satunya Quran surat An-Naml ayat 88 ya, itu adalah bahwa Allah itu akan selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, cukup banyak ya ayat yang menegaskan, biasanya awalnya apa, kemudian nanti di ujungnya itu kemudian Allah menegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan gitu ya. Itu sebagai salah satu landasan, kemudian kita harus bekerja secara profesional. Tidak harus di situ ada CCTV, tidak harus di situ kemudian ada yang mengawasi dan yang lain-lain. Tapi kita bekerja dalam kerangka ibadah kepada Allah, maka perlu kita kerjakan secara profesional. Nah, mengapa kemudian kita harus bekerja? Yusuf Qaradawi ya, seorang ulama yang cukup terkenal ya, beliau mengatakan ada beberapa alasan kenapa kemudian kita perlu bekerja. Yang pertama, kita perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi bekerja ini memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal. Jangan sampai kita terjebak pada harta yang tidak halal karena misalnya ya kita sendiri enggan bekerja, enggan menjemput rezeki. Sebenarnya kita meyakini bahwa setiap makhluk ya
makhluk yang bernyawa yang diciptakan Allah itu sudah disiapkan rezekinya oleh Allah, tetapi kewajiban kita adalah menjemput. Ya, kewajiban kita adalah menjemput, maka untuk memenuhi kebutuhan dengan harta halal itu tadi kemudian kita perlu bekerja. Kemudian mencegah dari kehinaan meminta-minta. Ya. Tentu kita tidak menggantungkan pada manusia lain begitu ya. Maksudnya kemudian mengandalkan gitu ya, tetapi kemudian Allah memiliki banyak sekali rezeki yang sudah disiapkan buat kita. Nah, tugas kita adalah menjemput dan juga menjaga tangannya agar tetap di atas ya. Ini kemudian untuk kemaslahatan keluarga ya, ada keharmonisan keluarga, kemudian harga diri keluarga ya, dan juga tentu kemaslahatan masyarakat. Jadi secara pribadi, secara keluarga dan masyarakat ya. Di sini tidak menimbulkan kecemburuan sosial, itu tidak pernah bekerja, tapi kok hartanya nggak habis-habis gitu ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan kecemburuan sosial juga gitu ya. Kemudian terus bekerja untuk mendapatkan dapat berkontribusi pada umat ya, atau di sini lebih pada tanggung jawab sosial. Saya cukup terkesan beberapa waktu yang lalu ada yang share ya, alumni kita, salah satu alumni Fakultas Kedokteran UGM yang beliau saat ini bekerja di salah satu wilayah di Indonesia ya, bukan di Jogja. Tapi beliau bercerita begini, dulu pada saat saya sekolah, saya kemudian menemukan ada di jalan, kebetulan beliau berasal dari salah satu daerah ya, saya berpapasan dengan tokoh agama A. Nah, tokoh agama ini dengan menggunakan mobil yang mewah, begitu ya, mereka tetap rapih dan cepat sekali sampai melayani pada masyarakat. Nah, sementara setelah itu saya bertemu dengan agama B, gitu, tokoh agama B. Nah, yang kelompok agama B ini bersepeda, begitu ya, sangat cukup lelah, gitu ya, nggak sampai-sampai dan ini gitu. Nah, kemudian beliau berpikir, beliau langsung mengatakan, saya harus bekerja secara optimal untuk bisa, saya sebagai bagian dari agama B itu, saya ingin bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan fasilitas yang seperti agama A tadi, gitu. Artinya apa? Beliau ingin menunjukkan tanggung jawab sosialnya bahwa menolong masyarakat itu sangat penting ya, menolong umat itu sangat penting, tetapi untuk bisa melakukan tanggung jawab sosial ini, social responsibility ini, itu diperlukan modal ya, diperlukan harta, diperlukan ya agar kita kemudian bisa menjangkau masyarakat muslim di berbagai pelosok, memberikan layanan dan sebagainya. Dan itu beliau sekarang lakukan begitu. Sebagai seorang dokter, beliau kemudian memberikan berbagai layanan sosial ya pada masyarakat di sekitarnya begitu ya, dengan harta yang beliau miliki. Saya kira itu cukup inspiratif ya, bagaimana kemudian bekerja itu dengan bekerja beliau sebagai seorang dokter muslim menunjukkan kemaslahatannya kepada masyarakat. Dan bekerja untuk kehidupan ya, artinya kita untuk kemanfaatan seluruh makhluk Allah ya, bukan hanya manusia tapi juga yang lainnya, juga untuk memakmurkan bumi, karena memang salah satu tugas kita adalah sebagai pemakmur bumi. Nanti teman-teman bisa cek dalam Quran surat Hud ya, ayat 61. Allah telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Bekerja, masih menurut Yusuf Qaradawi ya, ini bekerja juga untuk beramal. Sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah bersabda bahwa apabila hari kiamat datang dan pada tangan seseorang di antara kamu ada biji yang untuk ditanam, maka jika ia bisa menanamnya, tanamlah sebelum tiba kiamat. Ya, Masya Allah ya. Artinya kita tidak bisa berleha-leha, tidak bisa nanti-nanti begitu ya. Selama masih ada kesempatan, maka teruslah kemudian kita beramal ya. Sekecil apapun ya, kalau di sini dikatakan sebutir biji gitu. Tapi teruslah tanam amal kebaikan itu. Di dalam Islam kita sangat meyakini ya bahwa bekerja dan beribadah, bekerja itu bagian dari ibadah, dan sholat dan bekerja bahkan menjadi sebuah satu kesatuan. Di dalam Quran surat Al-Jum'ah ya, surat ke-62 ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman ya, fantashiru fil ard ya. Jadi faidza fudhiyas shalah gitu ya. Dan apabila telah ditunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa gitu ya? Untuk apa bertebaran di muka bumi ya? Di sini mencari karunia Allah ya. Wabtahu min fadlillah gitu ya. Jadi kita beribadah ya, beribadah yang mahdoh ya, sholat, kemudian dilanjutkan dengan bertebaran di muka bumi menjemput karunia Allah ya. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung gitu ya. Ini saya kira
salah satu motivasi yang luar biasa ya dari Al-Qur'an untuk kemudian kita tidak memisah-misahkan gitu ya, sama gitu ya. Jadi secara kemudian semuanya kita landasi dalam kerangka beribadah kepada Allah. Nah, kemudian satu hal yang kemudian menggembirakan sebenarnya adalah bahwa Allah itu sudah menundukkan bumi untuk kita. Jadi jangan khawatir ya. Allah sudah menundukkan yang sekian banyaknya ya. Bumi itu kita melihat sekian luasnya. Meskipun kalau kita lihat dari seluruh ciptaan Allah, bumi hanyalah satu titik saja. Satu titik saja. Tetapi kemudian Allah menciptakan kita tidak begitu saja, tetapi kemudian Allah memberikan bekal yang luar biasa karena Allah menundukkan bumi untuk kepentingan kita ya. Dalam Quran surat Al-Mulk tadi sudah dibaca oleh Mas Amjad ya, sebelum yang terakhir tadi dibaca ayat terakhir ayat 16 ya. Dan 15-nya huwallazi ya, dialah Allah ja'ala lakum yang telah menjadikan bagi kalian al-ard ya, bumi. Ya. Dalulam famsu fi manakibihi wa kulum mirizkih ya. Jadi jadi Allah sudah menjadikan bumi itu dalulan gitu ya. Jadi mudah bagi kita, kemudian maka berjalanlah gitu ya. Berjalanlah kita di muka bumi untuk ya menjemput rezekinya begitu ya. Dan ingatlah bahwa kita kelak juga akan kembali kepada Allah. Jadi sebanyak apapun kemudian kita meraih harta dunia, jangan kemudian melupakan bahwa kita akan kembali kepada Allah dan bahwa setiap hal yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ini sangat penting ya. Jadi bertebaran di muka bumi, kemudian menjemput rezeki Allah ya. Allah sudah mudahkan ini untuk menanamkan optimisme kepada kita. Jadi bukan satu hal yang sulit begitu ya. Semuanya akan ada jalannya begitu ya. Tapi ingatlah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan ya. Bekerja dan ibadah sekali lagi ya satu kesatuan ya. Nanti bisa dicek lagi dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Nah, keberhasilan kita sendiri itu tidak lain dan tidak bukan, ini adalah karena Allah. Ini yang harus kita yakini sebagai dasar dalam bekerja. Jangan pernah menganggap bahwa keberhasilan kita itu karena kita sendiri. Tadi saya sudah mengatakan ya, ketika teman-teman sebagai seorang dokter itu kemudian nanti berhasil, ya ada pasien datang gitu ya, pasiennya banyak dan semuanya mengatakan, wah saya senang kalau ke dokter X begitu ya, karena bisa sembuh. Nah, jangan pernah menjadikan itu sebagai sebuah kesombongan. Karena sungguh yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah ya. Ya, meskipun melalui perantaraan teman-teman ikhtiarnya begitu. Tapi semua itu adalah awalnya dari Allah ya. Keberhasilan kita karena Allah, bukan karena kita sendiri ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang etos kerja ya, seorang muslim sebenarnya banyak sekali contoh ya. Dan dari berbagai contoh-contoh itu bagaimana kemudian misalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya begitu. Tetapi ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau tinggalkan semua hartanya. Beliau tinggalkan semua hartanya. Kemudian beliau berhijrah, ikut Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah, beliau tidak membawa hartanya ya, dan sampai di situ apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mau meminta-minta, tapi yang beliau katakan adalah tunjukkan padaku jalan menuju pasar ya, tunjukkanlah pasar. Dan beliau secara serius ya bekerja ya, sangat bersungguh-sungguh meyakini bahwa rezeki Allah itu bisa dijemput ya, dan tidak lama setelah itu beliau datang pada Rasulullah sudah dengan ini ya, siap untuk dengan mahar dan sebagainya begitu ya. Artinya kesungguhan beliau menghasilkan ya. Maka di sini saya sampaikan etos kerja muslim diawali dengan orientasi kepada Allah, bahwa bumi dan seluruhnya itulah milik Allah. Rizki itu adalah yang memiliki Allah. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah. Ya, tidak ada rizki selain dari Allah. Dengan keyakinan itu, kita akan lebih bersungguh-sungguh, kita akan lebih serius ya, dengan kreativitas tentu saja gitu ya, dengan usaha yang betul ya, menghargai waktu ya, bertanggung jawab, jujur, optimis ya. Kita tidak perlu kemudian melakukan kecurangan karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan ya. Dan juga futuristik. Apa maksudnya futuristik? Tadi di beberapa ayat ditegaskan di akhirnya bahwa kita akan kembali kepada Allah. Futuristik tidak cukup kemudian masa depan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi futuristik di sini adalah bahwa kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semuanya. Dengan seperti itu kita tidak akan berbuat curang, kita tidak akan berbuat dosa begitu ya, karena kita ingat
Allah mengetahui semuanya. Ada Raqib dan Atid, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, yang terakhir di sini saya tuliskan ya, ada sosiopreneur. Apa maksudnya sosiopreneur? Bahwa ketika kita bekerja, maka kemudian ada tanggung jawab sosial di sana. Kita harus peduli dengan masyarakat sekitar. Makanya kemudian ada zakat, ya, ada zakat penghasilan. Sesungguhnya itu adalah bentuk-bentuk dari tanggung jawab kita, ya, human sociopreneur-nya. Gitu. Jadi kita bertanggung jawab pada masyarakat sekitar. Ketika kita memiliki harta, jangan sampai membiarkan orang-orang kemudian berada dalam kelaparan dan sebagainya. Gitu. Oke, selanjutnya ini profil kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama. Prinsip pertama adalah Allah sebagai tujuan atau berorientasi pada Allah. Artinya bekerja sebagai bagian dari ibadah, ya. Ibadah itu ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Salah satunya adalah Allah tidak pernah menyuruh kita hanya sholat terus begitu ya. Rasulullah pun pernah kemudian ketika ada seorang sahabat ya yang ingin kemudian puasa terus menerus, yang ingin kemudian sholat terus menerus, maka kemudian Allah menegurnya dengan bahwa di dalam keluargamu ada hak, di dalam masyarakatmu ada hak dan sebagainya begitu. Artinya kita tidak cukup hanya dalam 24 jam kali 7 itu hanya sholat terus, hanya puasa terus gitu ya. Hablum minallah tidak. Tetapi kita juga perlu menunaikan hak-hak yang lain. Nah, maka di situ ada profesional Islam ya, Islam, iman dan ihsan ya. Setelah kita meyakini bersaksi bahwa Allah Tuhan kita, maka implementasinya adalah Allah sang pemberi rezeki. Ya, maka dan kita juga implementasi dari Allah Maha melihat gitu ya, sehingga kita melakukan segala sesuatunya secara profesional. Kemudian bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh ya. Rasulullah juga luar biasa terkait dengan kejujuran, ini sama sekali tidak diragukan ya. Sebelum beliau menjadi rasul, itu pun beliau sudah sangat dipercaya. Pekerja keras, beliau juga seorang pekerja keras yang luar biasa, baik di bulan-bulan biasa maupun di dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat beberapa prestasi beliau yang ditorehkan selama bulan Ramadan, itu luar biasa ya, sangat banyak. Nah, dari hal itu semua kemudian terwujud di dalam rasa optimis, karena kita tahu Allah itu sudah menyiapkan, menundukkan bumi untuk kita. Maka optimislah begitu ya. Ketika kemudian berusaha dan belum berhasil, insya Allah ada rezeki yang lebih baik, begitu ya. Dan rezeki itu tidak selamanya berupa harta. Kesehatan adalah juga rezeki, ya. Jejaring itu juga rezeki dan sebagainya, begitu. Tetap giat berusaha, jangan lupa untuk tetap adil, berkomitmen dan menjaga etika. Ya. Jadi tidak kemudian ketika bekerja itu menghalalkan semua cara, tidak. Tapi kita harus tetap dengan etika yang baik sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin ya, orang yang dipercaya. Sifat Rasulullah ya, saya kira ini sudah sangat akrab dengan kita semua ya. Sidik ya, kemudian sidik, tabligh, fatonah, amanah ya. Ini 4 karakter yang sangat lekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana implementasinya dalam layanan kesehatan? Mungkin ini sedikit lagi sebelum kemudian nanti diskusi ya. Semoga kita bisa memperdalam dengan diskusi. Implementasinya adalah ketika kita sudah bersaksi Allah sebagai Tuhan kita, maka kita menyadari Allah lah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengatur segalanya, begitu ya. Kemudian itu akan mendorong kita kepada adanya implementasi rukun iman, ya, rukun iman yang 6 itu, dan berujung pada ihsan, ya, ihsan. Jadi kita melakukan segala sesuatunya dengan sempurna atau do our best, gitu ya, melakukan dengan yang terbaik, melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah, atau jika kita tidak seperti itu, ya kita meyakini bahwa Allah pasti melihat kita. Ya, Raqib dan Atid di kanan kiri selalu berada bersama kita dan selalu mencatat apa yang kita lakukan. Maka kemudian coba kita bayangkan kalau teman-teman saat ujian dosennya hadir di situ, kira-kira serius nggak? Ya, kalau di sebelahnya ada dosennya, berani nggak nyontek gitu ya? Ya kita nggak berpikir nyontek ya, tapi misalkan gitu ya, atau kemudian Mas Ian datang gitu ya di sebelahnya gitu.
Ya, orang nggak akan berpikir itu baru dosen, baru Mas Ian gitu ya. Belum lagi ketika kemudian kita menyadari betul bahwa ini adalah ada rokib dan atid di kanan kiri kita yang selalu mencatat 24 jam kali 7. Tidak ada sedikit pun yang terlewat begitu. Maka dengan seperti itu nggak usahlah kemudian kita melihat ada CCTV nggak ya, ada polisi nggak ya, dan sebagainya. Kita insya Allah ya akan melakukan segala sesuatunya ini dengan sungguh-sungguh begitu ya, dengan sungguh-sungguh karena setiap menit, setiap detik yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, profesional ya, menjalankan segala sesuatunya dengan berbekal prinsip ihsan tadi, kita semua aktivitas kita menjadi lebih optimal, lebih baik ya, lebih bersungguh-sungguh. Kemudian bekerja ini dengan tetap rasa hormat ya. Tadi ada etika, ada keadilan dan sebagainya ini. Kenapa? Karena memang ya ini menjadi prinsip ya. Kita menghargai kalau teman-teman di dunia profesi nantinya profesinya tidak hanya seorang dokter saja, tetapi juga ada profesi kesehatan lainnya. Ya, bagaimana bisa saling menghargai? Karena sesungguhnya kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, ada profesi-profesi lain, ada bidang-bidang lain, termasuknya profesi lain adalah misalnya nyun sewu, tukang parkir gitu. Itu juga profesi yang membantu gitu ya, membantu. Karena kalau tidak ada ya mungkin nanti akan prodi dan sebagainya, pekerjaan menjadi tidak beres. Nah, maka kemudian kita perlu saling menghormati yang lain. Karena jangan sampai kemudian kita merasa profesi saya kan yang paling baik gitu ya. Jangan, karena Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk lita'arofu, kita saling mengenal. Tetapi kemudian Allah menegaskan di ujung surat tadi, di ujung ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan ya, teman-teman memiliki berbagai sifat-sifat ini ya, berdedikasi tinggi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, harus tahu prinsipnya, evidence based medicine gitu ya, bagaimana kemudian ketika mengambil keputusan gitu ya, dan sebagainya. Juga tidak mudah putus asa, ini sudah jelas ya, tadi Allah sendiri menundukkan bumi gitu ya, buat kita, Allah yang memberikan rezeki dan Allah menjamin ya, selama kita berusaha, kita tidak akan menjadi yang kelaparan dan sebagainya gitu ya, bertanggung jawab ya, rendah hati. Baik, mungkin itu ya, terakhir ini saya tutup dengan Quran surat At-Taubah ayat 105, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia terangkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk kemudian kita berlaku profesional, karena sungguh apa yang kita lakukan itu tercatat di sisi Allah, dan besok CCTV Allah itu akan diputar. Tidak sedetik pun ada yang terlewat. Ya. Jadi semua kita akan melihat. Kalau kita tidak ingin malu kelak, maka sejak dari sekarang ya, yang sudah profesional kita jaga, yang kemudian mungkin masih ada beberapa hal, mari kita perbaiki sehingga besok kita ketika menyaksikan CCTV yang diputar oleh Allah, kemudian kita bisa tersenyum. Baik, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada ya beberapa menit. Yuk, silahkan. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sengaja saya memperbanyak ya, 15 menit ini untuk pertanyaan agar kita bisa berdiskusi dengan lebih baik. Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan terkait dengan profesionalisme? Apakah itu hal yang mudah untuk dilakukan? Saat ini gimana tantangannya di dunia kedokteran?
Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Dari kami tidak ada pertanyaan, Bu. Oke, wah luar biasa. Kalau begitu saya yang bertanya ya. Yakin nggak ada pertanyaan? Kalau begitu saya yang bertanya, kalau nggak ada pertanyaan. Silahkan tuliskan apa yang teman-teman dapat dari yang saya jelaskan tadi. Boleh sambil nulis, nanti ada satu atau dua yang kemudian menyampaikan langsung. Yuk. Silahkan bisa open mic untuk menuliskan. Ya, sudah mulai dituliskan. Silahkan. Yang open mic siapa nih? Ya, ini ada yang menjawab harus profesional kalau bekerja. Kira-kira kenapa kita harus profesional? Ya, ada dua pertanyaan saya. Apa yang didapat, kemudian tadi, kenapa harus profesional? Ya, terima kasih Mas Raihan Dika. Ya, yang open mic silahkan, saya ingin mendengar suaranya langsung. Siapa nih yang mau open mic? Atau perlu ditunjuk? Mbak Adda Saskia Dewanti. Silahkan. Ada Mbak Saskia Dewanti? Ya, silahkan Mbak. Apa yang diperoleh dari sesi ini? Ya, sebagai bukti kalau hadir ya, mestinya bisa menjawab. Ayo Mbak. Ada? Oke, atau Mbak Farah Sahnas Rafinovia. Yuk, silahkan Mbak Farah. Mbak Farah, mana ini? Nggak ada? Izin Bu, izin menjawab. Silahkan. Mbak Sabila Roshidah. Silahkan. Mbak. Iya, benar ya? Saya Sarah. Oh, Mbak Sarah. Oke. Silahkan Mbak Sarah. Tadi saya setuju dengan pendapat Mas Raihan dan Mas Rahendika juga. Jadi kita sebagai seorang Muslim nanti harus bekerja dengan profesional karena bukan hanya untuk memuliakan diri kita sendiri, tapi juga itu akan jadi nilai ibadah di hadapan Allah seperti itu, Bu. Nanti kita juga bisa bekerja untuk beramal karena nanti segala yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah. Yuk, lanjut ke Mas Andika Yulistiawan. Yuk, apa yang diperoleh Mas Andika? Ada Mas Andika? Kalau sambil ini, kalau kemudian ada teman-teman yang mau bertanya, nggak apa-apa, Mas. Saya persilahkan ya. Biar kita tidak hanya satu arah, tapi saya ingin bahwa nantinya diperoleh pemahaman yang sama ya. Silahkan, Mas Andika. Ada? Nggak ada. Mbak Jessica, ada?
Oh, ada ini on cam. Silakan Mbak Yesika. Mbak Yesika Andani. Benar ya? Ya, silakan Mbak. Oke, atau bergeser lagi ya, Mas Ahmad Ahsan. Ya, silahkan Mas Ahmad Ahsan. Apa yang diperoleh? Ya, Permisi dokter, apakah saya boleh memberi pendapat? boleh, silahkan. Ya, Mas siapa nih? Muhammad Alindra Saka, dokter. Oke, terima kasih Mas. Silahkan. Maaf dokter, sebelumnya jaringan internet saya jelek, jadi saya off cam dan takut Nggak apa-apa. putus-putus suaranya. Ya. Jadi sebenarnya kurang lebih saya sama seperti Sarah tadi, kalau di dalam dunia kedokteran, terutama dalam pandangan Islam, untuk etos kerja dan profesionalisme itu tinggi, karena etos kerja sendiri itu selain untuk keutamaan dalam bekerja, kita juga mencontoh dari karakter Rasul dalam bekerja. Kemudian tadi ada beberapa langkah yang dokter jelaskan, dan yang menurut saya itu salah satu yang penting juga, salah satunya futuristik ya. Jadi menurut saya kayak kita sebagai dokter nanti ketika menangani pasien juga tidak hanya berhenti ketika ngasih obat saja, tapi juga memberi follow up juga. Jadi benar-benar tuntas dan profesionalisme. Menurut saya itu dokter, sama tadi di akhir pemberian materi juga dokter menekankan kalau kita ini besok di akhirat kita akan ditayangkan CCTV kita, jadi kita sebaik mungkin bekerja secara jujur dan tidak main-main, kan soalnya masih banyak oknum yang tidak jujur dalam bekerja, seperti itu dokter. Ya, oke. Baik, terima kasih ya, luar biasa. Ini bisa membuat beberapa poin ya dari sesi tema hari ini. Oke, silakan yang lain mau bertanya atau masih menyambung ya, boleh, karena tadi sebenarnya ada beberapa hal ya yang saya sampaikan, jadi masih sangat bisa menyampaikan tanpa kemudian menyebutkan hal yang sama persis dengan temannya. Silakan, siapa yang akan mencoba? Akan lebih baik kalau asertif ya, seperti tadi ya. Daripada ditunjuk. Menambahkan, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Silahkan. Mbak siapa nih? Dari saya, Sahla Amalia, Bu. Kita harus profesional dalam bekerja dengan niatkan untuk ibadah, karena merupakan satu kesatuan antara ibadah dan bekerja, dan selanjutnya juga sebagai pemenuhan hak pada keluarga dan masyarakat dan untuk diri sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Mbak Amalia. Ya, namanya luar biasa ya. Sahla, semoga dimudahkan selalu ya. Ya, harapan dari orang tua ya Mbak ya. Amin. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Yang lainnya silakan. Ada ini Mbak Kaila Royan Daranya ya. Ya, benar nggak saya nyebutnya? Atau yang lain mau asertif silakan. Kalau melihat perkembangannya saat ini, kira-kira ada kendala apa untuk melakukan profesionalisme? Silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ya, mau milih yang mana? Ada yang mau mencoba? Silahkan. Kendala-kendala saat ini untuk profesionalisme. Yuk, silahkan. Izin mencoba, Bu. Silahkan. Mungkin kalau dengan Mas siapa dari ini? Sebentar. Mas Ikhwan, Bu.
Oke, ya, silakan Mas Ikhwan. Nah, mungkin kalau untuk kendala yang profesionalismenya, kalau saya ngelihat dari saat ini tuh terkait dengan faktor kebutuhan sih Bu. Maksudnya gimana Mungkin nih? kalau normalnya mungkin masih bisa dihentikan sama bisa ini ya kayak ditahan dengan ego sama id dan sebagainya, kayak super ego dan sebagainya itu. Cuman kalau misalkan dilihat karena kebutuhan yang semakin meningkat, terus juga pada dasarnya manusia-manusia modern tuh hawa puasnya itu kayak enggak ini loh Bu, kayak enggak ada takarannya lagi sekarang, kayak pengen menunjukkan lebih superior dibanding yang lain. Jadi kayak pemenuhannya itu jadi menurunkan kualitas atau profesionalitas. Contohnya kalau misalkan di bidang kedokteran ingin mendapatkan uang yang mungkin banyak dan juga nggak terlalu capek, bisa kayak kerjasama dengan obat-obat tertentu, mungkin kayak gitu. Oke. Ya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, luar biasa. Terima kasih Mas Ikhwan. Nah, pertama kali ya saya orang sosial ya, saya bukan dokter. Background saya sosial, tetapi kemudian saya ingat betul di tahun awal-awal saya bergabung di FKKMK, ya. Waktu itu saya menjadi salah satu notulen untuk International Conference untuk etika di bidang kedokteran, ya, etika di bidang kedokteran. Dan di situ saya baru ngeh, ya, sebagai orang yang dari luar begitu ya. Saya selama itu, sebelum itu saya melihat, oh di kedokteran itu bidang yang sangat mulia ya. Maksudnya ya humanisme, orientasi menolong manusia, yang lain dan sebagainya itu kan sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Baru kemudian ketika saya berada di International Conference untuk etika di bidang kedokteran, baru kemudian saya tahu, oh bahwa ternyata luar biasa. Ada banyak tantangan. Tadi salah satunya kolaborasi dengan obat ya. Karena kemudian misalnya apa yang dilakukan ketika kemudian sebenarnya tidak memerlukan obat X, tetapi karena ada tawaran ya, nanti kalau kemudian ini bisa memasarkan sekian ya, maka kemudian punya peluang untuk jalan-jalan atau mungkin dibiayai seminar ya. Pembiayaan seminarnya mulia ya, kita mau seminar gitu. Tapi kemudian dibiayai ini, tetapi ketika kemudian syaratnya adalah gitu ya, akhirnya meresepkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, di situ fairness-nya menjadi hilang. Padahal mungkin dengan obat itu ya, pasien tadi kemudian jadi keberatan. Harusnya nggak spend money untuk itu gitu. Nah, di sini masalah etika bermain. Etika itu yang kemudian jadi guideline ya, dan saya kira teman-teman di sini ya menjadikan Al-Quran dan hadis ini menjadi sangat penting. Mana kemudian yang boleh dilakukan, mana yang tidak begitu ya. Nah, disitulah kemudian dulu saya mengenal, oh ternyata luar biasa, tantangannya luar biasa. Nah, maka saya kira kejujuran ya, bahwa kemudian orientasi kita apa. Berdoalah selalu untuk kemudian memohon kepada Allah, dunia ini hanya di tangan, tapi bukan di hati. Karena ketika dunia di hati, maka kemudian itu akan mendrive kita gitu ya, mendrive kita melakukan mungkin hal-hal yang tidak selayaknya kita lakukan. Ya, karena peluang-peluang itu mungkin berseliweran di sekitar kita. Ya, dok kalau kemudian ini nanti begini-begini. Nah, tapi kita kembalikan, sebenarnya kita punya hati. Dalam setiap tubuh ya manusia itu ada segumpal darah yang di situ kemudian menentukan baik dan buruknya kita. Bisa menjadi cermin. Apakah ini boleh atau tidak? Begitu. Ingatlah kalau kemudian akan melakukan sesuatu, pasti ada yang berbisik-bisik begitu. Ya. Nah, maka mestinya kita kembalikan mana yang kemudian boleh, mana yang tidak. Jangan kemudian kita melanggar. Selama kita menjadikan dunia hanya di tangan, maka insya Allah kita kemudian tetap merasa cukup ya, bisa merasa cukup. Kemudian kita tetap bersyukur. Jadikanlah syukur ya, karena ketika kemudian kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita dan kita tidak kemudian haus kepada dunia. Karena seberapa banyak pun yang kemudian kita miliki, kalau kita tidak pernah bersyukur maka kita merasa kurang. Ya. Dan yakinlah semakin banyak seperti itu, kita akan semakin dipenuhi untuk mengejar, dan itu tidak akan pernah puas. Ingatlah kita hidup itu hanya sangat-sangat sebentar. Kalau dibandingkan dengan waktu yang ada di akhirat, kehidupan kita di dunia tidak ada satu hari. Tidak ada satu hari. Jadi bayangkan, kehidupan kita di akhirat itu akan long lasting betul. Selamanya, tidak ada endingnya, tidak ada titik akhirnya. Sementara kehidupan kita di dunia tidak hanya satu hari, tidak sampai satu harinya akhirat. Maka jangan pernah kita terjebak bahwa kita menghabiskan semuanya untuk dunia ya, karena sesungguhnya kalau kita analogkan dengan ini adalah sebuah perjalanan, dunia ini adalah salah satu persinggahan saja gitu. Ibaratnya mungkin misalnya kita mau ke
kemana, ke ke Medan gitu ya. Nah, kita transit saja di Jakarta gitu misalnya. Nah, ini hanya tempat transit, jangan salah kemudian kita nggak jadi pergi ke Medan gitu. Tujuan kita adalah ke Medan. Tujuan kita adalah akhirat, maka persiapkanlah bekal yang lebih baik, lebih optimal, jangan kemudian menghalalkan semua cara untuk memenuhi keinginan kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman atas semua partisipasinya. Sekali lagi bahwa di dalam bekerja teman-teman sebenarnya sebuah profesi yang mulia, dan saya kira cukup banyak ladang yang kemudian bisa untuk mencukupi kebutuhan teman-teman semua. Dan tadi juga Allah sudah memberikan kabar untuk optimis bahwa Allah sudah menentukan bumi ini untuk kita gitu. Jadi tidak boleh serakah dan sebagainya ya. Kita tetap perhatikan rambu-rambu yang ada agar kita tetap profesional menjalani profesi kita masing-masing. Baik, demikian